Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kita datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjadi kerinduan kita, meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang dapat kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan selain memuliakan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan yang sudah saya terima, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya.
Lebih dalam
Aku mau merespon kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kami mau memuji, dengan kami mau menyembah-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Karena Engkaulah Allah Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita bangkit menyerukan nama Yesus. Kita menyatakan akan kuasa Tuhan kepada dunia ini dan bahkan melalui kehidupan kita. Dan pagi hari ini pun kita bangkit untuk menyerukan nama Tuhan Yesus, memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. kalahkan tipu daya iblis, ya. Kita katakan apa sih tipu daya iblis itu, saudara? Salah satunya adalah perkataan negatif. Ketika iblis berkata, kamu tidak bisa, kita ingin berbuat seperti ini, kamu gak bisa, itu adalah tipu daya kuasa kegelapan. Saya katakan sama seorang anak, kamu adalah milik Tuhan. Ketika pikiran itu datang, katakan, aku milik Yesus, aku milik Yesus. Ketika dia mulai lari, katakan, aku milik Yesus. Ketika engkau menyadari posisimu, engkau memiliki Yesus, iblis akan lari daripadamu. Amin. Mari saya itu menyanyikan pujian bersama-sama, bangkit berdiri dengan sukacita. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari sukacita. Haleluya. Amin. Aku punya Yesus, aku milik Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus.
Yesus di atas segalanya. Amin. Ketika ada pikiran negatif, intimidasi, kuasa kegelapan, katakan aku punya Yesus karena aku adalah sudah ditebus oleh Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian. Kuasa maut telah dipatahkan oleh siapa saudara? Oleh Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kuasa maut telah dipatahkan. Yesus
kemenangan terjadi di tempat ini. Ku yakin kau hadir di tempat ini. Ku yakin engkau ada di tempat ini. Ketika Yesus bekerja, ketika Roh Allah bekerja dalam hidup kita, kemenangan menjadi bagian orang-orang di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kemenangan terjadi. Mari sembah Tuhan yang sumber dari kemenangan itu. Yesus hadir, ada kemenangan. Kuasa
Ini hatiku Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan, mujizat-Mu terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, ya. Ya, rupanya status speaker kita ada masalah. Community. Puji Tuhan. Mungkin Twitternya mungkin minta ganti, saudara, padahal baru diganti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu ini kita belajar tentang pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, kita baca dulu aja di dalam Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya undang semuanya bagi berdiri. Kita akan baca ayat ini, Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat 20. Dapat saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Siapa memperhatikan, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pelajari di sini, kita belajar di sini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, memperhatikan firman, membaca firman, merenungkan firman,
itu akan senantiasa berhubungan dengan iman kita. Semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan itu, ya, semakin kita belajar, maka semakin kita akan menimbulkan akan menimbulkan iman. Ya, saya lihat di sini, saya beberapa hari ini baca tentang satu buku, saudara Pegasus, bukunya tebel, hampir setebel Alkitab, Handbook to Bible. Jadi itu buku tentang tentang Alkitab. Jadi buku itu buku tentang Alkitab yang membuat kita bisa tahu Alkitab itu sejarahnya bagaimana, kemudian kita kejadian itu berisi tentang apa saja. Saya baru baca buku itu, sudah lama saya miliki. Ya, buku itu sudah lama saya miliki dan saya memilikinya di dalam saya sudah baca beberapa waktu yang lalu, dan saya mulai dari halaman pertama sampai halaman yang mungkin sekarang kurang dari halaman ke-100. Di situ menjelaskan bagaimana Alkitab itu terbentuk. Di situ menjelaskan bagaimana luar biasanya Alkitab, bagaimana orang-orang yang menuliskan Alkitab itu, ya, kitab-kitab yang ada dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu mereka menuliskan kebenaran firman Tuhan. Mereka mendapat ilham dari Roh Kudus untuk bisa menuliskan itu. Ya, bagaimana Musa bisa menuliskan kitab Kejadian kalau bukan karena Roh Kudus? Ya, bagaimana Musa bisa menuliskan itu Kejadian 1 dan Kejadian 2, padahal jauh sebelum keberadaannya Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu. Kita lihat di sini bagaimana Roh Kudus memenuhi setiap hati orang-orang, setiap penulis dari firman Tuhan ini. Dan kalau kita lihat di dalam pasal Amsal 16 ayat 20 ini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Karena melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab ini, yang pertama kita pelajari bahwa kita mempelajari tentang Allah. Melalui Alkitab ini kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Yang kedua yang sudah kita bahas, Alkitab juga mengajarkan kita tentang siapa manusia itu. Manusia di hadapan Tuhan, manusia di hadapan Allah adalah manusia yang berdosa, manusia yang memerlukan penyelamat yang lain, manusia yang memerlukan penolong yang lain, manusia yang perlu diselamatkan. Dengan usaha mereka sendiri, dengan usaha manusia, bahwa keselamatan ini tidak bisa dijangkau. Melalui Alkitab ini, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi dunia, Allah begitu mengasihi seluruh umat manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya percaya kepadanya tidak binasa. Allah memberikan jalan keluar untuk keselamatan. Allah memberitahukan kita bahwa kita manusia yang berdosa. Dan pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita yang menuju pada alam maut itu, maka kita yang menuju pada neraka itu dipindahkan oleh Allah kepada kerajaannya anaknya yang terkasih. Kolose 1 ayat 13 mengatakan demikian. Dari situlah kita mengenal siapa manusia itu. Manusia yang di luar Yesus adalah manusia yang berdosa. Manusia yang di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Manusia yang di dalam Yesus itu manusia yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari Alkitab itu kita tahu. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab itu mengajarkan kita tentang kehidupan. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa ambil sebagai teladan
Ya, contoh-contoh kehidupan yang kita bisa ambil sebagai teladan, dan juga contoh-contoh kehidupan yang kita bisa lihat bahwa ini bisa diikuti, itu tidak bisa dari Alkitab ini. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang istri dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 10 itu adalah mengenai, kalau kita lihat di dalam perikopnya, Israel sebagai suatu peringatan, Israel sebagai suatu contoh bagi kehidupan orang-orang, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Israel yang menjadi contoh itu bagaimana? Israel yang bagaimana? Israel yang sejak dari masa di mana dia dikeluarkan, di mana dia dilepaskan dari bangsa Mesir dan kemudian ditempatkan di tanah Kanaan, ya, ditempatkan di tanah Kanaan. Itulah yang menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita. Tetapi kalau di dalam melihat ayat pasal yang ke-10 ini adalah mengenai bagaimana Israel tertolak pada waktu mereka masuk dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Semua yang lahir di Mesir mati pada waktu itu. Mati di badan belantara, mati di badan gurun. Karena apa? Karena mereka sudah menolak firman Tuhan, karena mereka sudah menolak pimpinan Tuhan itu. Itu menjadi satu contoh dikatakan, dan semuanya itu telah menimpa mereka, Israel sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Menjadi contoh. Alkitab ini menjadi pegangan kita untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan satu ketetapan di dalam hati kita. Agar apa? Agar kita tidak jadi sama seperti mereka, agar kita tidak jadi sama seperti orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi, kalau kita lihat di sini contoh tentang apa? Contoh kehidupan bagaimana? Contoh tentang kehidupan keluarga itu dicontohkan dengan luar biasa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ada contoh keluarga Nabi Eli, ada contoh keluarga dari Daud, ada contoh pribadi-pribadi yang lain yang mengalami perubahan dari semula yang namanya Yakub penipu, dijadikan perubahan yang besar di dalam kehidupan Yakub menjadi Israel, yang artinya pangeran. Itu contoh-contoh yang kita bisa teladani, yang kita bisa ambil melalui kehidupan, melalui Alkitab ini, agar apa? Agar jangan kita sampai tertolak pada waktu kita tertolak seperti bangsa Israel. Ada banyak contoh-contoh bagaimana keluarga harus terbentuk, dibentuk. Contoh yang Alkitablah yang mengajar tentang kehidupan. Jadi jangan meremehkan Alkitab, jangan meremehkan firman Tuhan. Ada yang bilang kitab Nabi Yunus itu bukan firman Tuhan, itu cuma cerita tentang Yunus. Robek saja kitab Yunus itu. Tapi kita lihat dari Yunus itu ada satu contoh yang bisa kita teladani.
untuk kehidupan kita, untuk mengajar kehidupan kita. Bagaimana seorang yang dipanggil untuk melakukan sesuatu, tapi orang itu mulai meleset, orang itu mulai tidak mau mengerjakan panggilan itu. Itu yang dialami oleh Yunus sehingga dia mengalami satu badai dan kemudian dia akhirnya dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan. Tidak disebutkan ikannya ikan apa ya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ikan paus. Kalau ikan teri itu enak saudara ya. Itu yang kita bisa lihat dari Alkitab ini. Kalau mau mencontoh kehidupan yang saleh, kita bisa melihat satu contoh kehidupan saleh dari seorang yang ada dua orang yang menemui Yesus pada waktu Yesus sedang disunat. Siapa itu namanya? Jadi dia mendapatkan yang laki mendapatkan satu nubuatan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu ada orang-orang yang saleh. Ada contoh di mana Ayub yang menghadapi krisis di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan pribadinya sehingga kekayaannya habis. Itu contoh yang bisa mengajarkan tentang bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang ada. Amin. Jadi jangan tinggalkan firman Tuhan ini, jangan tinggalkan Alkitab ini yang menjadi pedoman pokok hidup kita. Kini setiap hari renungkan firman Tuhan. Bukankah sudah ada renungan yang diberikan? Mendengar firman Tuhan khotbah di YouTube boleh, tetapi pokok firman Tuhan ini harus kita baca. Coba kalau saudara mendengarkan firman Tuhan di YouTube, buka Alkitab enggak? Pokoknya hamba Tuhan ngomong Alkitab ini ayat ini, ya sudah, enggak perlu saya buka. Tapi patutlah kita buka. Di YouTube kan bisa di pause, dihentikan sebentar, kemudian kita buka ayatnya. Pendeta itu ngomong ayatnya di mana sih? Cari ayatnya. Benar tidak pendeta itu ngomong di YouTube, hamba Tuhan yang ngomong di YouTube itu ayatnya demikian? Ayo kalau di YouTube atau di medsos yang lainnya, buka nggak Alkitab? Bukan berarti kemudian kita nggak percaya dengan hamba Tuhan itu ayatnya benar apa tidak, tetapi paling tidak kita membaca langsung ayat Alkitab kita. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, firman Tuhan yang ada di Alkitab yang ada di handphonemu, baca. Saya memang lebih senang, sebetulnya memang pakai ini lebih enak, saudara ya. Karena begitu dibuka, kita bisa, karena memang kebiasaan saja ya, kita bisa lihat seluruh pasal yang ada. Kita bisa lihat pasal yang lain langsung. Kalau di dalam di dalam Alkitab, di aplikasi Alkitab di mana, di handphone itu terbatas. Itu terbatas. Pasal-pasal yang lain tidak bisa kita langsung lihat, tetapi kalau begitu kita lihat kan Matius pasal 16 kita baca, di situ saya lihat bisa ada juga Matius 17 yang bisa saya baca langsung. Memang tergantung dari kebiasaan kita memakai Alkitab itu. Apakah itu pakai aplikasi Alkitab di dalam handphone atau di dalam Alkitab ini. Bergerak di dalam pengetahuan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita diramaikan dengan apa? Indonesia diramaikan dengan apa setelah kejadian Kanjuruhan itu? Berita di mana, di TV apa ya hari-hari ini? Apa betul? Setelah Kanjuruhan, Verdi Sambo yang disidang, apalagi
tentang seorang yang bawa troli yang ketahuan dia membunuh temannya, yang kelihatan di lift itu, masuk ke lift dengan dia senyuman yang itu. Saudara tahu itu siapa? Itu pendeta loh. Itu hamba Tuhan loh. Untungnya bukan dari PBDI, tapi itu juga memalukan nama Tuhan bukan hari-hari ini. Mulai dari kasusnya Verdi Sambo saja itu sudah itu maaf banyak yang Kristen bukan. Kena lagi kasus ini babak belur kita. Kalau kita hidup seterus dengan firman Tuhan, tidak akan terjadi. Dan ada berita-berita yang tertutupi tentang ekonomi yang hari-hari ini terjadi. IMF, tahu IMF apa itu IMF? IMF ini Badan Keuangan Dunia yang dulu mengutangi Bapak Presiden kita Soeharto itu ya. Nah, IMF di dalam kemarin merilis ada 28 negara yang mengajukan hutang kepada IMF. Dari 28 negara itu diteliti, jadi utang untuk tahun 2023. Dari 28 negara itu kebanyakan adalah negara-negara maju. Wow. Artinya apa negara-negara maju? Saya nggak tahu ya, saya belum tahu daftar listnya itu. Negara-negara maju, maka pemikiran kita adalah Amerika, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Cina termasuk negara maju, Cina termasuk negara, Tiongkok termasuk negara maju. Tetapi fundament dasar ekonomi mereka kuat. Ya, itu mengajukan utang karena tahun 2023 ini diprediksikan kita mengalami krisis keuangan secara global. Secara global, bayangkan, bukan satu negara saja, tetapi hampir menyeluruh ke seluruh dunia. Kenapa negara-negara maju ini mengajukan utang kepada IMF? Karena mereka terbentur dengan pada tahun 2008-2009 itu terjadi krisis di negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, krisis ini memang sudah tertangani dengan baik, tetapi akibatnya itu masih sampai sekarang. Sehingga pada saat ini kemudian terjadi krisis lagi, maka mereka kekurangan keuangan, menyebabkan mereka mengajukan hutang kepada IMF. Dan kalau kita lihat di sini, suku bunga bank mulai meninggi, mulai naik, betul ya? Saya nggak tahu suku bunga kreditnya atau suku bunga tabungannya. Di negara-negara lain sudah mulai naik. Kalau sudah mulai naik, itu berarti ikat pinggang yang luar biasa. Barang-barang konsumsi itu mungkin akan nggak terlalu lagi orang-orang tidak akan tetap konsumsi itu akan sembako itu tetap akan dibeli, tetapi jumlahnya akan sedikit berkurang. Kalau konsumsi sudah berkurang, bagaimana dengan barang-barang yang lain? Bagaimana dengan toko bangunan yang ada? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Terjadi krisis yang luar biasa. Bapak Jokowi Dodo berkata, sekarang ini 300 juta orang kelaparan. Tahun depan 800 juta orang kelaparan. Demikian berkata. Tahun depan sepertiga dari orang itu akan mengalami krisis. Jumlah dari sepertiga umat dunia itu akan mengalami hal yang luar biasa. Saya teringat dengan pembuatan Alkitab bahwa sepertiga itu akan diseret, yaitu sebenarnya berbicara tentang antikris. Tapi lihat sepertiga, standar sepertiga.
akan mengalami hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan juga ikut krisis? Saya yakin bahwa dampak krisis di global ini akan juga mempengaruhi Indonesia. Memang diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5, masih di atas 4. Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 2 paling bagus di dunia. Nomor 2 atau nomor 1 ya? Hampir setuju. Nomor 1-nya pasti Tiongkok, China. Tetapi apakah ini tidak berdampak kepada kita? Pasti berdampak. Lalu apakah kita mengajarkan bagaimana cara menghadapi krisis, bagaimana cara menghadapi resesi yang ada? Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 6. Satu contoh cara menghadapi krisis yang ada, 2 Raja-Raja pasal yang 6. Ayat 24. Ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 katai merpati berharga 5 sikal perak. Kalau kita lihat di sini, inflasinya besar-besaran, terjadi inflasi besar-besaran. Kita lihat di sini bahwa terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung Samaria ini, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 katai merpati berharga 5 sikal perak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini jelas krisis, ini jelas resesi yang terjadi di Samaria, di Israel akibat dari pengepungan Raja Aram Ben-Hadad. Dan saya yakin bahwa pengepungan itu tidak terjadi selama 1-2 hari, tapi berbulan-bulan, yang menyebabkan akhirnya Samaria, akhirnya Israel kekurangan bahan pokok makanan, kelaparan hebat melanda, komoditas pangan sehari-hari langka dan sangat mahal, sehingga muncul komoditas alternatif yang juga tidak murah, binatang yang haram dimakan, keledai, hewan yang tidak berkuku belah, disebutkan di dalam Imamat keledai, jadi komoditas pangan yang mahal, bagian kepalanya saja, bagian yang termurah di hari-hari biasa sebelum krisis itu berjumlah berharga 80 sikal perak. Saya baca 80 sikal perak itu setara dengan 9 juta rupiah. Wow, satu kepala keledai 9 juta rupiah. Dari gimana dengan yang lain, Bapak Ibu? Padahal itu adalah binatang-binatang yang tidak patut dimakan, non halal. Kemarin saya lihat di Facebook, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, ada seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Anton Taligan, yang melayani kita beberapa waktu yang lalu, itu 2-3 hari sebelumnya itu sudah memposting bahwa dia akan memotong babi. Siapa yang mau silahkan pesan. Nah, silakan pesan. 1 kilonya berapa
120 ya, 100 kilo, 1 kilo 100 ribu masalah. Nah terakhir saya lihat postingannya yang ditunjukkan tinggal kepala babi, ya tinggal kepala babi. Kepala babi itu dihargai 1 kilonya 50.000 rupiah 1 kilo. Kalau kepala paling enggak berapa ya kira-kira? Ada 3 kilo, bisa jadi 150.000 rupiah. Itu, wah jualan namanya pengantor. Ya, beliau punya panti asuhan, jadi beliau juga berjualan demikian untuk mendukung pantinya yang ada, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi mungkin kita bisa memahami hal itu ya. Itu jadi 50.000 rupiah per kilonya. Ini kepala keledai 80 sikal perak 9 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini krisis yang luar biasa. Bahkan kotoran merpati juga disebut sebagai komoditas yang harganya membumbung tinggi 1/4 kan atau 1/4 liter tai merpati harganya 5 sikal perak atau kira-kira 600.000. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang katakanlah bukan kebutuhan pokok, tapi dijual dengan luar biasa mahalnya. Saya bingung. Tai merpati ini buat apa sih? Ya, apa sebenarnya tai merpati ini? Ada banyak perdebatan dari ahli-ahli penafsir Alkitab tentang maksud kata-kata ini. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris King James Version tetap mempertahankan frasa tai merpati ini. Ya. Kemudian dalam New International Version itu memilih memakai kata biji polong. Kalau kita bilang biji polong, kita masih bisa mengatakan bahwa itu salah satu komoditas yang bisa dimakan karena itu biji-bijian. Kalau kemudian New Jerusalem Bible itu mengatakan itu bawang liar, wild onion. Ya, ada banyak yang mengatakan kotoran merpati itu juga adalah pengganti garam. Ada banyak tafsiran itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya jika kita membaca pasal tersebut secara lengkap, bisa jadi tai merpati memang bisa ditafsirkan secara hurufiah, memang itu tai merpati. Gunanya untuk bahan bakar masak. Jadi itu tuh apa ya? Seperti arang begitu ya, untuk memasak makanan. Kita lihat bahan bakarnya aja sudah mahal sedemikian. Terjadi krisis. Raja Yoram, Raja Israel pada itu dihadapkan dengan kejadian yang ironis sekali, menyayat hati. Dan kalau sudah terjadi krisis seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka negara yang mengalami krisis itu akan menghadapi degradasi moral yang luar biasa. Apa degradasi? Penurunan moral yang ada. Baru-baru ini saya lihat di Haiti. Di Haiti terjadi suatu krisis, terjadi penjarahan yang luar biasa. Toko-toko dijarah, toko-toko peragangan dijarah. Saya lihat di TV ya. Makanya jangan lihat drakor saja, saudaraku. Lihatlah berita. Betul ya, Haiti ya. Haiti. Biasanya tua-tua itu senang berita. Anak saya yang paling kecil senang nonton berita. Sampai kakaknya bilang, kita ini loh setengah nih kok nonton berita. Gak tahu, mungkin turunan dari opanya atau buyutnya juga sebenarnya berita saudara. Kita lihat di sini terjadi degradasi moral. Saya katakan pada waktu
terjadi seperti demikian, ya, seperti yang demikian bahwa satu buah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan satu perempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak, maka itu krisis, resesi, dan terjadilah degradasi moral yang luar biasa. Akan terjadi degradasi moral, hukum tidak berlaku lagi. Kita lihat di sini ayat 27 di dalam 2 Raja-Raja. Ayat 26 kita teruskan. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata, jadi rupanya ada 2 perempuan yang melapor kepada raja. Jawab perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. 30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatan kepada orang banyak bahwa dia memakai kain gabung pada kulit tubuhnya. Kita lihat di sini ada degradasi moral, ada penurunan moral yang sangat luar biasa terjadi. 2 orang perempuan sepakat, hari ini anakmu yang tak makan kita makan, hari ini anakmu yang kita makan dan kita masaknya, besok baru anakku. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya akibat dari krisis ekonomi, akibat dari resesi ekonomi, degradasi moral terjadi. Mereka tidak lagi melihatnya apakah itu anak, tidak, asal aku bisa hidup. Saya membayangkan bagaimana orang tua itu makan. Seorang ibu loyal tegakkan makan anaknya sendiri, daging anaknya sendiri. Anak-anak saya suka RW, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi mereka berkata begini, "Aku mau RW asal jangan empat peliharaan mereka itu di RW." Mereka berkata, "Itu gak ego, ya, jangan sampai 4-nya itu di RW, lebih baik kami tidak makan." Anak-anak saya berkata demikian. Itu padahal binatang peliharaan mau dimakan ini, aduh, teringat dengan larinya mereka menjemput anak-anak saya. Jadi kalau anak-anak saya datang itu disambut sama 4 sekawan itu, saudara-saudara. Ini ibu makan daging anaknya. Orang Jawa bilang, "Oh, lu." Ayo ibu-ibu. Ini yang terjadi. Krisis yang luar biasa, resesi yang luar biasa, mengakibatkan raja yang mendengar hal itu, raja yang mengoyakkan pakaiannya dan dia memakai kain gabung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa krisis ekonomi itu sebentar lagi akan melanda dunia.
Siapkah engkau? Siapkah kita semua menyambut datangnya Kristus? Kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini, kita akan jatuh. Firman Tuhan ini biarlah menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus ini, di dalam dua raja-raja ini, kita lihat bagaimana firman Tuhan juga memberi jalan keluar bagi orang-orang yang menghadapi krisis. Yang pertama, saudaraku yang bersama Tuhan Yesus, yang pertama itu jangan saling menyalahkan. Kita lihat di sini, Yoram, Raja Yoram saat itu menunjukkan ia mengelak bertanggung jawab sebagai raja dengan cara mempersalahkan Elisa. Ayat 31 kita baca. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ini yang harusnya bertanggung jawab terhadap krisis itu, resesi itu adalah pimpinan negara, yaitu Raja Yoram pada waktu itu. Tapi Raja Yoram ini mulai menyalahkan Elisa. Ini gara-gara Elisa sampai terjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, padahal seharusnya sebagai kepala negara, sebagai pimpinan bangsa pada waktu itu, seharusnya dia mengupayakan segala daya untuk menyelamatkan bangsanya. Dia menyalahkan orang lain. Apakah bisa terjadi? Apakah bisa teratasi dengan menyalahkan orang lain? Tidak bisa. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, saat terjadi krisis, saat terjadi resesi, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan anggota keluarga yang lain. Hadapi itu dengan kerukunan, hadapi itu dengan bersama-sama bersehati di dalam doa. Jangan saling menyalahkan untuk keluarga yang ada. Terlebih lagi kalau keluarga itu sudah mulai memiliki pasangan, di mana anak-anaknya memiliki pasangan, maka biasanya itu akan mulai menyalahkan. Kenapa? Terpengaruh dengan pasangan yang ada, sehingga kemudian akhirnya menyalahkan kepala keluarga. Katakan kepala keluarga itu maksudnya menyalahkan ayahnya, ibunya yang ada pada waktu yang ada. Intinya jangan menyalahkan anggota keluarga yang lain. Tetapi raja ini menyalahkan Elisa. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya, indahnya bila saudara seiman berkumpul bersama duduk rukun, karena di sanalah berkat Tuhan tidur saat menghadapi krisis besok, baik mungkin krisis secara global, krisis di dalam keluarga. Jangan saling menyalahkan. Yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Yoram ini, bukan saja dia menyalahkan Elisa, tetapi dia mulai menyalahkan, dia mulai mengakui bahwa malapetaka yang menimpa Samaria itu berasal dari Tuhan. Yoram tidak mau mencari dia untuk bertobat dan memohon pertolongannya, tapi dia mulai menyalahkan Tuhan. Ayat 35. Tidak ada 33.
Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapa aku berharap lagi kepada Tuhan? Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Kita lihat di sini, Yoram menyalahkan Tuhan. Seharusnya dia mencari Tuhan, dia bertobat dan memohon pertolongan Tuhan. Nah, pada saat itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan salahkan Tuhan. Keadaanmu yang terjadi hari ini mungkin krisis. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan sehingga itu terjadi, diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menjadi peringatan bagi kita. Harusnya kita bertobat dan kemudian kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Keadaan yang terjadi di dalam keluargamu, keadaan yang terjadi di dalam kehidupan bisnismu, mungkin mengalami krisis. Jangan salahkan Tuhan. Tapi mari, mungkin ada kesalahan sehingga krisis itu terjadi. Bertobat dan minta pertolongan. Jangan sampai seperti Raja Yoram ini menyalahkan Tuhan. Ujian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan saling menyalahkan jalan ini. Kemudian pada waktu menghadapi krisis seperti ini, kita harus tetap percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan ini timbul iman. Dan iman itulah yang menghasilkan mujizat Tuhan. Mari kita baca ayat 7, pasal 7 ayat yang pertama. Lalu Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dan perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Selanjutnya jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dan dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ada firman Tuhan yang meneguhkan umat Tuhan pada waktu itu. Nubuatan yang menunjukkan bahwa akan terjadi suatu perubahan besar. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Israel, di pintu gerbang Samaria. Ini yang dinubuatkan. Padahal saudara, beginilah firman Tuhan. Harusnya raja, harusnya ajudan perwira raja itu percaya akan firman Tuhan itu. Tetapi akibatnya apa? Dia tidak percaya dan dia tidak menikmati hal itu. Di dalam menghadapi krisis yang ada, milikilah iman. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Yang terakhir, di dalam menghadapi krisis, Matius 6:33 ayat lalu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ada satu lagu pujian, lingkupiku, kita mau nyanyikan lagu itu. Memang kita belum masuk di dalam krisis itu, tetapi kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk menghadapi itu, supaya kita jangan kaget apabila terjadi krisis global di tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus kembali. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Pada pagi hari juga Engkau telah mengajarkan kami untuk lebih dekat
percaya dan bersandar pada firman. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, janji iman, formulirnya ada di belakang. Saudara bisa ambil itu janji iman untuk Natal 2022. Itu anggarannya 20 juta Bapak Ibu ya. Saya yakin Tuhan pasti cukupkan itu. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sehubungan dengan bencana alam yang terjadi beberapa waktu ini di Jawa Timur, ya baik di Malang Selatan, di Banyuwangi Selatan itu juga terdampak di Kandangan, Banyuran, Sarongan dan Sukomandi dengan mungkin banjir atau banjir bandang, Bapak, dan juga di Trenggalek, lalu Tulungagung, mana lagi? Ya, Malang Selatan itu Sidoarjo banyak yang terdampak, dan juga saya tidak tahu apakah di Sendang Biru kena juga, tapi Malang Selatan kena banyak saudara-saudara. Nah, ada juga GBDI, GBDI yang terdampak dengan bencana alam itu. Maka Majelis Daerah Jawa Timur, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur memberikan surat edaran. Hari ini ada persembahan ekstra untuk untuk membantu rekan-rekan kita yang terdampak bencana alam itu. Ya, nah di dalam gereja di Solo di sini saudara bisa memberikannya melalui masukan di kotak yang paling atas yang ada tulisan donasi banjir bandang Malang Selatan, Banyuwangi Selatan dan sebagainya itu, saudara bisa berikan itu, dan besok atau beberapa hari yang akan datang akan kami transfer ke majelis wilayah GBDI Banyuwangi. Kebetulan bendaharanya itu Tante Ena, ya, saudara kami baru Tante Ena. Jadi saudara bisa memberikan itu, masukan itu seberapa yang bisa saudara berikan pada hari ini. Ya, itu kalau memang aku nggak bawa uang cash, bisa transfer ke saya, nanti tetap kami donasikan untuk itu ya. Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk acara minggu depan sudah ada pembagiannya ya. Untuk acara minggu depan ibadah raya pagi ditiadakan dan digantikan dengan ibadah raya malam dengan perjamuan kasih, ya, dengan perjamuan kasih. Jadi dengan perjamuan kasih. Jadi saudara-saudara bisa datang di malam harinya, ibadah rayanya tetap jam 6. Ya, baik juga Bapak Morris, kemudian Bapak Daud, ya bisa datang ya. Untuk perjamuan kasih dengan di ibadah raya malam minggu depan ya. Itu pelayanan semangat Selasa tanggal 22 Oktober ada ibadah doa jam 2 jam 6 sore, dan kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu WL-nya Ibu Misni jam 6 sore juga. Hari Jumatnya ada ibadah doa jam 2 siang, kemudian hari Sabtunya ada ibadah remaja pemuda WL-nya Saudari Joyce jam 6 sore, dan di sekolah hari Minggunya sekolah minggu dan pra remaja jam 9.30 ada penjemputan dan latihan musik itu jam 11 siang, dan kemudian ibadah raya malam dengan perjamuan kasih WL-nya Hana, speakersnya Ibu Marta dan Saudari Dila, LCD-nya Kenny jam 6 sore ada penjemputan. Ada oh ya, janji iman kalau pagi ini, kalau ibadah pagi bisa dikumpulkan kepada Ibu Bisti ya, janji imannya. Itu saja, saya kira tidak ada yang lain. Mari kita nyanyikan, kita doa yang best, kita mau akhiri di dalam dengan permohonan agar berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semua.
terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang terdampak dengan bencana alam, baik banjir maupun banjir bandang. Bapa, kami berdoa Tuhan buat daerah Malang Selatan, buat daerah Banyuwangi Selatan, Tuhan, Trenggalek dan Tulung Agung. Oh haleluya, dimanapun mereka yang terdampak Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka di dalam menghadapi Tuhan banjir ini, bencana alam ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, haleluya, haleluya, penghiburan dan kekuatan yang daripadamu boleh melimpah bagi hamba-hambamu, boleh melimpah bagi umat-umatmu yang terdampak bencana alam ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada satu hal yang sedang Engkau kerjakan bagi mereka semua untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan. Bapa, haleluya, karena keterbatasan tubuh mereka tidak bisa datang ke ibadah, tapi biarlah kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus, iman yang daripadamu tetap ada bagi saudara-saudara kami Tuhan. Baik bagi Tante Ing, baik bagi Maju Tuhan, baik bagi Tante Pek Tuhan, baik bagi Bang Joko, Bang Yoto Tuhan, baik juga buat Cii Tuhan, dan terutama juga buat Opa. Turunlah kasih karunia-Mu bagi mereka semua ya Tuhan, sehingga manusia rohani mereka boleh semakin hari dikuatkan dari sehari ke sehari ya Tuhan, dan semuanya membawa kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami, kami yang membalikan milik Engkau Tuhan, kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh naik ke hadirat menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau, apa saja yang sudah kami taburkan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan rencana kami untuk mengumpulkan donasi bagi rekan-rekan kami yang terdapat banjir Tuhan. Kau tolong Tuhan rencana ini, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk rekan-rekan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami sekarang sampai maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.